Pada tahun 1525 dan 1400 sebelum Masehi, orang Mitanni di utara merebut daerah Hitti di barat dan membuat perjanjian dengan orang Mesir di selatan. Ujung utara Mesir yang kini meliputi daerah dekat Efrat tidak pernah sangat aman. Letaknya terlalu jauh dari Memphis dan terlalu dekat dengan daerah orang Hitti. Hal itu juga menjadikan tapal batas Mesir terlalu dekat dengan musuh lain. Beberapa abad sebelumnya, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, suatu suku pegunungan dari lereng-lereng Zagros telah mulai mengembara ke barat. Orang-orang itu, bangsa Huria, menyeberangi Tigris masuk ke pusat Mesopotamia dan menetap dalam kelompok-kelompok kecil di tepi kota-kota. Pada tahun 1700, beberapa kerajaan Huria kecil yang merdeka terdapat di wilayah-wilayah utara Mesopotamia, sebelah utara Asur dan Nineveh. Sebagian orang Huria bahkan telah mengembara lebih jauh lagi ke barat. Nama Huria muncul pada catatan-catatan para pedagang dari pos-pos dagang Assyria, sungguh-sungguh daerah orang Hitti. Orang Huria bukanlah sebuah bangsa yang terorganisasi dan barangkali akan tetap tinggal di desa-desa mereka yang terpencar-pencar, di kota-kota bertembok, andai kata kelompok penyerbu baru tidak muncul untuk mengatur mereka. Kelompok sempalan orang Arya yang akhirnya memasuki India memisahkan diri dari kerabat mereka, kira-kira sebelum bermigrasi ke selatan dan bergerak ke barat ke Mesopotamia. Diterima dengan baik oleh orang Huria, mereka tidak hanya menetap di tengah mereka dan berbaur dengan mereka melalui perkawinan, tetapi mendesak lebih jauh lagi untuk menjadi kelompok penguasa Huria, orang Mariano. Mariano dan orang Huria bersama-sama menjadi lapisan atas dan lapisan bawah dari sebuah kerajaan yang disebut orang Mitanni oleh para penguasa di sekitarnya. Orang Huria tidak maju dalam tulisan, sehingga sulit untuk merunut secara tepat apa yang terjadi di negeri mereka antara tahun 1700 dan 1500. Tetapi pada waktu Tutmosis III mulai menyerang ke utara, kerajaan Mitanni telah memiliki ibu kota tetap sendiri, Sukanni, sedikit ke timur di wilayah-wilayah utara Efrat yang jauh. Raja Mariano pertama yang namanya muncul dari kegelapan adalah Paratarna, naik tahta selama masa kekuasaan Hatshepsut, mungkin sekitar tahun 1500. Di bawah kepemimpinannya, pasukan-pasukan Huria menyerbu ke Mesopotamia sampai sejauh Asur. Kota itu yang telah diserap ke dalam kerajaan Babilonia oleh Hammurabi yang kembali dalam pemerintahan Samsuliuna. Saat itu kota itu diperintah oleh siapapun pemimpin perang yang dapat mengendalikannya. Kini kota itu menjadi sebuah provinsi kerajaan Mitanni, dan rajanya menjadi seorang adipati yang mengabdi kepada Raja Mitanni. Orang Mitanni belum cukup kuat untuk melawan Mesir. Dengan serbuan Tutmosis III yang kuat, mereka mundur. Satu monumen kemenangan Tutmosis III berdiri di tepi timur Efrat, di dalam wilayah Mitanni. Namun serbuan Mesir ke daerah ini menghasilkan sedikit tawanan saja. Raja Mitanni dan pasukannya mundur dengan langkah strategis menjauhi kerugian yang mungkin terjadi. Pada tahun yang sama dengan kembalinya Tutmosis III ke Mesir dan meninggal, seorang raja bernama Seustatar naik ke tahta Mitanni di Wasukanni. Dia membangun kekaisaran sendiri. Pasukan-pasukannya menyerbu ke timur sampai ke tepi jauh Tigris, barat sampai sejauh Tarsus di semenanjung Asia Kecil, selatan sampai sejauh Kades. Selain ke timur tampaknya tidak terlalu merisaukan orang yang cukup kuat untuk menolak. Tetapi serbuan ke barat menyebabkan Seustatar berkonflik dengan orang Hitti. Serbuannya ke selatan melewati daerah orang Semit barat. Dan dia berhadapan langsung dengan para pengganti Tutmosis III. Orang Hitti yang kini berhadapan dengan seorang Raja Mitanni yang agresif, memimpin sebuah bala tentara yang terorganisasi dengan baik, tidak mengalami abad yang nyaman. Adanya pembunuhan dan perubahan di istana selama bertahun-tahun membuktikan bahwa penguasa baru Hitti naik ke tahta harus memulai dari awal lagi, menghimpun dukungan di antara pejabat-pejabat kerajaannya,
serta meyakinkan rakyat Haptusas bahwa ia memiliki hak untuk memerintah. Itu semua menguras waktu dan menyisakan sedikit waktu dan energi saja untuk menjaga tapal batas kekaisaran. Di pinggir kekaisaran mulai melepaskan diri. 5 tahun sebelum serbuan Saus Tatar ke barat menerjang perbatasan wilayah Hitti, seorang Hitti bernama Pelepinus telah berusaha memecahkan masalah ini. Pinus memang tidak berada dalam garis keturunan kerajaan. Arnya yang tidak mengklaim tahta untuk dirinya sendiri telah menyewa pembunuh untuk melakukan pembersihan besar-besaran kepada keluarga kerajaan. Bantaian itu musnahkan tidak hanya semua pangeran yang waktu itu berada dalam urutan menuju tahta, tapi juga semua ahli waris dari sebuah keluarga yang sama sekali berbeda yang mungkin akan mengklaim kekuasaan segera setelah para penguasa waktu itu disingkirkan. Pinus mengamati dengan waspada ketika iparnya merancang pemahkotaan dirinya, tapi kemudian mendengar berita bahwa calon raja itu pun merencanakan untuk menyingkirkan Pelepinus sendiri, yang dianggap sebagai suatu ancaman yang memungkinkan. Proaktif, Pelepinus menyingkirkan iparnya keluar kota dan memakhlukkan dirinya sendiri sebagai raja. Juga ini mungkin menempatkan Pelepinus dalam posisi utama. Cerita ini berasal dari catatannya sendiri. Namun ia sekurang-kurangnya berada pada posisi yang tepat untuk memahami mengapa kekaisaran Hitti berfungsi. Kelihatan dalam negeri sehubungan dengan peralihan kekuasaan telah mengalihkan perhatian para penguasa dari tugas mereka untuk memerintah. Awal masa pemerintahannya, ia mulai membereskan hal ini. Sebuah dokumen dikenal sebagai Maklumat Pelepinus yang menggariskan dan merinci aturan-aturan untuk penyerahan mahkota secara tertib dari satu generasi pada generasi berikutnya. Orang Hitti, demikian dijelaskan dalam bagian prakata, hanya dapat tetap hidup jika para penguasa dipatuhi dengan semestinya. Seorang pangeran, anak lelaki jajaran pertama, harus menjadi raja, tulisnya. Tidak terdapat seorang pangeran dalam jajaran pertama, seorang pangeran dari jajaran kedua dapat menjadi pewaris tahta. Sama sekali tidak terdapat seorang pangeran, suami dari seorang anak perempuan raja dari jajaran pertama harus menjadi pewaris tahta. Maklumat itu juga menetapkan hukuman-hukuman untuk berbagai kejahatan, dari praktik sihir sampai pembunuhan, seperti yang telah dibuat oleh Hammurabi lebih dari 200 tahun sebelumnya. Walaupun terjadi ketidaktetapan pada awalnya, Pelepinus tetap berusaha menegakkan pemerintahan hukum di suatu kekaisaran yang telah berjalan hampir sepenuhnya sebagai sebuah negara militer. Untuk pertama kali, orang Hitti disuguhi tantangan untuk menjadi suatu negara seperti sebuah kerajaan sejati. Pada waktu Pelepinus meninggal pada tahun 1500, tepat sebelum Hatshepsut merebut tahta Mesir, kekaisarannya telah sedikit pulih dari keadaan konflik yang mencabik-cabik pada tahun sebelumnya. Sayangnya, Maklumat Pelepinus, seperti halnya pedoman hukum Hammurabi, tidak memiliki kekuatan yang besar tanpa didukung oleh kepribadian dan kejeneralannya. Anak lelaki sulungnya telah meninggal sebelum dia, maka Pelepinus meninggalkan tahta kepada menantunya, suami anak perempuan yang tertua. Tetapi tak lama kemudian menantu itu kehilangan tahta karena direbut oleh orang yang membunuhnya, dan selama kurun ratusan tahun berikutnya, kekaisaran Hitti memasuki pergulatan dalam negeri lagi, dan selama itu hampir tidak ada catatan yang koheren yang tersimpan. 6 raja saling berebut tahta, lalu kehilangan tahta tanpa meninggalkan bekas, sementara daerah-daerah pinggir kekaisaran mulai lepas kembali. Bala tentara Hitti yang terpecah belah dan tak terorganisasi tidak memiliki daya untuk melawan Thutmosis III. Ketika bala tentara Thutmosis III menyerbu Karkemis, orang Hitti mundur dan melepaskan daerahnya. Serbuan Saus Tatar ke wilayah Hitti dimulai tak lama sesudahnya. Bala tentara Hitti pun tidak dapat melawan orang Mitanni. Saus Tatar mendesak ke barat, ke Tarsus, tanpa banyak kesulitan. Aleppo menyatakan tunduk kepadanya, demikian juga kota-kota Hitti, Halakah, dan Ugarit.
Semua peristiwa itu, rakyat Asyur memanfaatkan kesempatan untuk memberontak melawan penguasa Mitanni. Seustatar tanpa bersabar sedikit pun mengirimkan pasukan ke sana untuk mengingatkan warga milik siapa kota itu. Sebuah tindakan yang bersifat simbolis sekaligus praktis. Menyeret gerbang kota yang bertatahkan emas itu ke ibu kotanya di Wasukanni. Begitu berita kematian Tutmosis III menyebar ke daerah-daerah utara yang dikuasai Mesir, kota orang Semit Barat memberontak. Seustatar melakukan segala upaya untuk mendorong pemberontakan melawan Mesir tersebut, di antaranya dengan mengirimkan bala tentaranya sendiri untuk membantu para pemberontak di Kades. Laki Tutmosis III, Amenhotep II, yang baru saja ditahtakan, langsung mengirim sebuah bala tentara ke utara. Pada tahun kedua pemerintahannya, ia sudah mendekati perbatasan Mitanni. Tetapi tidak terjadi pertempuran besar. Pada kenyataannya, di bawah pemerintahan Seustatar, kerajaan Mitanni telah berkembang menjadi cukup kuat untuk mempersulit Amenhotep. Ia membuat sebuah perjanjian daripada menghadapi resiko perang terbuka. Ia bersikap sebaik mungkin di negerinya agar seakan-akan perjanjian itu adalah suatu kemenangan. Sebuah inskripsi di Karnak mengklaim bahwa orang Mitanni merangkap kepadanya dengan tangan dan lutut sambil memohon damai. Pemimpin-pemimpin orang Mitanni datang kepadanya sambil menggendong upeti untuk meminta damai kepada Baginda. Suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak terdengar lagi sejak zaman purba. Negeri yang tidak mengenal Mesir ini meminta pengampunan kepada Baginda. Tapi itu adalah upaya untuk menyelamatkan mukanya. Amenhotep II tidak berani menyerang. Tidak ada salinan perjanjian yang tersimpan, tetapi beberapa abad sesudahnya sebuah garis perbatasan antara kedua negara itu dipertahankan. Garis itu menyusur sepanjang sungai Orontes. Dalam kurun waktu 12 tahun, baik Amenhotep II maupun Seustatar menyerahkan tahta kepada anak lelaki mereka. Mesir Tutmosis IV dinahkotai. Di ibu kota Mitanni, Wasukanni, Tadama mengambil alih tahta. Sekitar tahun 1425, kedua raja mengukuhkan kembali perdamaian yang telah disumpahkan oleh kedua ayah mereka. Sebuah perjanjian resmi dibuat dan yang lebih penting lagi, Tutmosis IV setuju untuk menikahi salah satu seorang anak perempuan Artadama. Sebuah surat yang ditulis oleh cucu Artadama beberapa dasawarsa sesudahnya menjelaskan bahwa Tutmosis IV menulis kepada Artadama dan meminta bagi dirinya anak perempuan kakek saya. Ia menuliskan surat itu 5 atau 6 kali, tetapi ia tidak memberikan anak perempuan itu. Kemudian ia menulis kepada kakekku untuk ke-7 kalinya, barulah kakekku menyetujuinya. Ini sama mustahilnya dengan cerita Amenhotep tentang orang Mitanni yang merendahkan diri untuk meminta damai. Para Mesir tidak mengemis meminta putri asing, tetapi perjanjian dengan Mesir memberikan Mitanni kehormatan diri yang sama sekali baru. Di istana di Memphis, istana Raja Mitanni memandang dirinya berdaulat dan berkuasa, melimpahkan kemurahan yang ikhlas kepada raja-raja negara lain yang memohonnya. Bahkan jika Tutmosis IV tidak memintanya, persekutuan itu sangat baik untuk Mesir. Selanjutnya, menguasai daerah taklukannya di Kanaan dengan persekutuan yang dijanjikan oleh sahabat-sahabat baiknya. Ada kota Semit Barat jika melihat kekaisaran yang besar di sebelah selatan dan kekaisaran yang sama besarnya di utara yang berani memberontak, dan suasana damai penuh kewaspadaan mengikutinya. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.